Kembali lagi di channel YouTubeku Yunita Sari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh latar terhadap tokoh. Nah, pada awalnya setiap cerita itu pasti mempunyai karakter tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Dari awal hingga akhir pasti akan sama, tidak akan berubah. Misalnya tokoh yang ada pada cerita berwatak jahat ataupun antagonis, maka dari awal cerita hingga akhir cerita nanti watak ataupun karakternya tetap antagonis atau jahat. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, ternyata turut mempengaruhi karakter tokoh cerita dalam sebuah cerita yang diciptakan oleh para pengarang. Tokoh ataupun karakternya bisa berubah karena dipengaruhi oleh latar, baik itu latar waktu, suasana, dan latar sosial. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana latar mempengaruhi karakter tokoh dalam novel Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi karya A.A. Nafis. Novel ini adalah novel yang menceritakan secara detail perjuangan Saraswati yang tidak pernah menyerah. Cerita baru yang didominasi oleh tokoh utama yaitu Saraswati. Nah, yang begitu tegar dan tidak pernah menyerah dalam menginspirasi teman-temannya. Hal ini berkaitan dengan unsur intrinsik sebuah novel seperti tokoh dan penokohan, latar, alur, dan tema. Sudah pernah dibicarakan dan juga diteliti. Nah, latar ini merupakan unsur intrinsik yang sangat penting dalam sebuah karya sastra, merupakan penentu suatu keutuhan sebuah karya sastra, khususnya sebuah novel. Latar yang terbagi menjadi ada latar tempat, waktu, dan juga latar sosial. Latar tempat biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat-tempat ataupun lokasi kejadian dalam sebuah novel yang membedakan antara tempat satu dengan tempat yang lainnya. Latar waktu yang berkaitan dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Kemudian ada latar sosial yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat suatu masyarakat tempat sesuai dengan yang diceritakan dalam karya sastra. Peran latar tempat yaitu menjelaskan keberadaan tokoh dari segi keadaan geografis suatu daerah, suatu kedaerahan yang mencerminkan latar tempat tersebut yang akan membentuk watak ataupun karakter dari tokoh di dalam novel tersebut. Misalnya, untuk menentukan watak tokoh yang penyayang, sabar, dan patuh, tentunya akan digambarkan latar tempat di desa yang akan menggambarkan kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong. Gambaran kehidupan desa yang tenang dan jauh dari kebisingan kota. Itu adalah latar tempat. Kemudian ada latar waktu. Nah, latar waktu di sini diceritakannya hampir di setiap perjalanan tokoh dalam sebuah karya sastra. Waktu yang lampau juga dapat mendukung penokohan ataupun karakter, yaitu dengan kejadian yang pernah dialami tokoh pada masa lalu. Misalnya, tokoh pernah mengalami masalah hidup dalam keluarga yang tidak ada hentinya, sehingga menimbulkan konflik. Nah, pada saat sekarang inilah tokoh memiliki watak yang keras. Peran latar sosial, yaitu berbicara mengenai lingkungan masyarakat di desa maupun di kota, di mana tokoh tersebut berada, serta status sosialnya dalam sebuah masyarakat. Kehidupan sosial yang menceritakan secara jelas bagaimana perjalanan hidup, konflik, dan peristiwa yang terjadi. Latar sosial sangat berperan dalam mendukung penokohan. Dengan kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, kebiasaan seperti membantu orang lain dengan ikhlas, selalu menyapa orang lain, sehingga dapat membentuk watak tokoh ataupun karakter yang berjiwa penolong dan juga ramah. Nah, dalam novel Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi ini terbagi ada beberapa bagian, yaitu ada latar tempat, kemudian ada peran latar waktu, dan juga peran dari latar sosial. Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan di dalam novel Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi, terdapat 3 peranan penting yang menjadi sebuah latar yang mempengaruhi watak dari tokohnya. Yang pertama ada latar tempat. Nah, latar tempat di dalam novel ini adalah latar tempat Jakarta, di atas kapal menuju Padang Panjang, kemudian ada daerah Padang Panjang, kamar angah, ruang angah, di pendam pekuburan, tempat khusus menyulam dan menyahit, rumah Guru Andika, pondok yang beratap dan berdinding daun tebus dan puar, sebuah masjid dan dapur. Nah, itu adalah latar tempatnya. Kemudian ada juga latar waktunya, yang mana di dalam novel ini terdapat ada di waktu Sabtu sore, waktu pagi, pagi hari, malam hari, setiap malam, dan tengah malam. Nah, itu adalah latar waktu yang digunakan pada novel tersebut. Kemudian ada latar sosial. Nah, di dalam novel ini terdapat
5 latar sosial yang terdiri dari pencaharian. Nah, untuk mata pencaharian tersendiri ada berkebun dan berternak, ada di sebuah desa, cara bersikap masyarakat desa, serta tradisi gotong royong yang masih ada di kehidupan desa. Kemudian, novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi karya A. Nafis ini terdapat beberapa kesimpulan nih yang bisa kita ketahui bahwa latar tersebut mempengaruhi para tokohnya. Pertama adalah latar tempatnya. Nah, latar tempat ini sudah jelas bahwa ia mempengaruhi keberadaan tokoh dari keadaan geografis suatu daerah. Bagaimana kehidupan di daerahnya dan suasana di daerahnya itu mencerminkan latar dari tempat tersebut dan akan membentuk karakter tokoh. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang menceritakan kisahnya di kota, tentu kehidupannya itu akan menggambarkan dan juga membuat wataknya berada di daerah perkotaan. Kemudian untuk peran latar waktu diceritakan hampir di setiap perjalanan tokoh di dalam kehidupannya, baik itu waktu yang lampau ataupun waktu masa lalu, waktu yang dijalani masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada peran latar sosial. Nah, peran latar sosial ini berbicara mengenai kehidupan lingkungan masyarakat di desa maupun di kota. Nah, di mana tokoh itu berada serta status sosialnya di dalam masyarakat. Jadi teman-teman, latar ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang tokoh dalam bersikap di dalam alur sebuah cerita. Berbicara tentang latar, nah ketika seorang tokoh dihadapkan pada permasalahan hidup, pada keadaan ekonomi ataupun keadaan sosial yang mempengaruhinya, tentu akan mempengaruhi sikap bagaimana seorang tokoh tersebut. Karakternya akan berubah seiring dengan waktu dan juga seiring dengan perkembangannya alur dari cerita. Misalnya seorang tokoh yang mengalami masa sulit dalam kehidupan masa lalu, kemudian ia menjadi seorang yang miliarder ataupun seorang kaya di masa yang akan datang. Nah, tentunya sikapnya itu ataupun karakternya akan berubah dari awalnya merasa pesimis, merasa tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, setelah menjadi orang yang kaya, tentunya ia akan merasa optimis, akan merasa menjadi orang yang bahagia dan wataknya tentu akan berubah. Ataupun bisa kita lihat pada cerita-cerita di zaman sekarang yang mungkin kebanyakan wataknya itu pada awalnya adalah watak yang jahat ataupun antagonis karena ada permasalahan ekonomi atau permasalahan sosial di lingkungannya. Kemudian ia berubah menjadi watak protagonis ataupun watak yang baik karena lingkungannya sudah menjadi baik dan terhindar dari orang-orang yang membuat ia menjadi orang yang jahat. Artinya apa? Latar ini sangat mempengaruhi seorang tokoh dimanapun ia berada. Seseorang akan mudah terdoktrin apabila ia tidak mampu membentengi dirinya sendiri, sehingga butuh latar ataupun tempat di mana ia berada agar karakter ataupun penokohannya masih bisa tetap alur dan juga sama dengan awal, yaitu baik tetap baik dan jahat maka akan menjadi lebih baik. Itulah. Semoga teman-teman mengerti tentang latar ini sangat mempengaruhi watak dari seorang tokoh dalam keberadaannya pada sebuah cerita, baik itu di cerpen maupun di novel ataupun pada film-film yang mungkin teman-teman bisa tonton selalu. Oke, sekian pembahasan saya tentang latar yang mempengaruhi watak ataupun penokohan seorang karakter di dalam sebuah cerita. Semoga teman-teman bisa menganalisis dan bisa mengidentifikasi contoh-contoh lainnya, baik itu di dalam sebuah buku, sebuah karya sastra berbentuk cerpen ataupun novel lainnya, dan bisa mengimplementasikannya dengan lugas dan tepat mengenai latar yang mempengaruhi seorang karakter tokoh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!